I can see right through you. You seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Kenapa itu? Sakit Bu. Sakit Bu. Semoga temannya yang sakit di pertemuan selanjutnya bisa hadir bersama kita. Amin. Ananda, pernahkah Ananda melihat orang yang kesulitan dalam kehidupan sehari-hari? Bahkan untuk makannya saja mereka kesulitan. Pernah Bu. Kemudian, pernahkah Ananda melihat orang yang memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan? Pernah Bu. Jadi itu disebut dengan zakat. Jadi zakat tidak hanya memberikan harta kepada orang lain, tetapi juga tujuannya untuk membersihkan harta dan harta tersebut bermanfaat bagi orang lain. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian zakat, macam-macam zakat, dan orang yang berhak menerima zakat. Materi yang pertama yaitu pengertian zakat. Sebelumnya di antara Ananda, siapa yang tahu apakah itu zakat? Ada yang tahu? Zakat itu sama dengan versi Bu tumbuk. Ya, bagus. Jadi apa sebut namanya? Jadi zakat secara bahasa yaitu berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan secara istilah zakat adalah memberikan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan harta kita dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Selanjutnya dari tentang zakat dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Jadi, perintah zakat di dalam ayat ini dijelaskan dalam kalimat wa atuz zakat.
kalimat wa'atu zakat tersebut terdapat fi'il amal yang berupa kalimat perintah yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu macam-macam zakat. Zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini biasanya berupa makanan pokok seperti beras, dan bisa juga diganti dengan uang yang senilai dengan bahan pokok tersebut. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki jika sudah mencapai nisab dan haul. Jadi zakat mal itu bisa berasal dari penghasilan seperti gaji, hasil usaha, dan lain-lain. Kemudian yang kedua emas dan perak, kemudian hasil pertanian, kemudian hewan ternak, dan perdagangan. Jadi bisa dipahami Ananda tentang materi macam-macam zakat? Bisa Bu. Jika sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ini ada 8. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak tercukupi untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga amil. Amil adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyerahkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang keempat yaitu mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam itu kita berikan zakat. Kemudian yang kelima riqab. Riqab adalah orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Kemudian selanjutnya Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu yang laki-laki, kelompok 2 yang perempuan. Silakan duduk ke kelompok. Silakan cari perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian kelompok 2 silakan cari siapa-siapa orang yang berhak menerima. Gimana? Bisa? Bisa. Gimana Ananda? Sudah siap? Siap Bu. Jika sudah siap, silakan tunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok 1 silakan presentasikan. Baiklah, kami akan presentasikan kelompok kami. 1. Jelaskan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama dari zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim di bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian zakat ini biasanya berupa makanan pokok atau barang. Kemudian tujuannya untuk membersihkan hati dan membantu orang yang kesulitan. Sedangkan zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu jika sudah mencapai nisab dan haul.
Kemudian tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Sekian dari kelompok kami. Kembalikan pada Ibu. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Jadi aplaus untuk ini. Selanjutnya kepada perwakilan kelompok 2. Saya Bu. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang dimana orang yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharib, fisabilillah dan ibnu sabil. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Ya, Bu. Jadi dari jawaban Ananda tadi dapat kita simpulkan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika pada bulan Ramadan. Dan zakat fitrah ini berupa makanan pokok dan bisa juga diganti dengan uang yang senilai dengan bahan pokok tersebut. Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan setelah mencapai haul dan nisabnya. Zakat fitrah ini berupa emas, perak, hasil perdagangan, binatang ternak, dan lain sebagainya. Jadi bisa dipahami Ananda? Bisa, Bu. Jika sudah paham, Ibu akan menguji pemahaman Ananda. Ya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan apakah yang dimaksud dengan zakat fitrah. Yang dapat Kemudian, Bu. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian nah, Bu. jawabannya bagus sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba sebutkan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Bu, orang yang berhak menerima zakat itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ibnu sabil, gharimin, dan fisabilillah. Ya, jawabannya tepat sekali. Jadi mungkin sekian pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa dengan zakat harta dapat menjadi bersih dan jiwa menjadi tenang. Dan perlu diingat bahwa di dalam harta kita terdapat harta orang lain di dalamnya. Dan kita harus mengeluarkan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Dan semoga setelah mempelajari pelajaran hari ini kita semakin semangat untuk berbagi dan menyadari pentingnya zakat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akan kepada Ananda silahkan dibaca buku halaman 40 tentang puasa. Baik, Bu. Minggu depan kita akan mempelajarinya. Dan sekian pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara sampai berjumpa.